Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari dan merenungkan sebagian firman Tuhan, dan khususnya sebagian dari Injil. Kami mohon Tuhan sekali lagi supaya Engkau hadir dan memimpin acara firman, penyampaian dan penerimaan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman dan Injil disampaikan dengan baik, dengan jelas dan dengan benar, dan biarlah semuanya dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan Tuhan berikan kami ketundukan supaya kami tunduk pada kebenaran firman. Dan secara khusus kami berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Biarlah mereka bukan hanya mendengar dan mengerti, mereka membutuhkan kelahiran baru dari Tuhan. Tanpa mana mereka akan mengabaikan Injil, bahkan menghina, memandang rendah Injil. Kan Tuhan lahir barukan mereka dan berikan pencerahan supaya mereka mengerti. Berikan ketundukan pada Injil, berikan iman, karena kami sadar bahwa iman memang sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Tanpa mana tidak ada seorang pun bisa percaya pada Kristus. Tolong Engkau anugerahkan sehingga mereka percaya dan mereka diselamatkan. Dan kami yang sudah percaya, tolong kami diteguhkan, dan tolong kami menyebarkan Injil ini kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Dan sekali lagi kan berdoa untuk listrik, ketenangan, dan juga sinyal HP, wifi, streamingnya, penerimaannya dan sebagainya. Bimbing, jaga, berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini sambungan dari session yang lalu. Jadi masih dengan tema penghakiman akhir zaman yang kita mulai pada minggu yang lalu, itu session 1, dan sekarang ini adalah session yang kedua, dan masih akan disambung dengan session ketiga atau terakhir pada minggu yang akan datang. Kita baca sekali lagi teksnya, Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, pada pelajaran yang pertama minggu lalu itu, kita sudah mempelajari siapa yang menghakimi atau duduk di atas takhta putih besar itu. Lalu juga siapa yang dihakimi, jelas itu adalah semua orang tanpa kecuali. Saudara, sekarang pada bagian yang ketiga ini kita membicarakan dasar dari penghakiman. Selalu ada sesuatu yang dijadikan dasar dari penghakiman dalam semua pengadilan, dan termasuk pengadilan akhir zaman. Kalau pengadilan dalam dunia ini, kalau pengadilannya genah ya, bagus, beres, tidak main cokok-cokokan dan sebagainya, tentu ada undang-undangnya.
Saya bukan sarjana hukum, jadi saya tidak tahu KUHP, hukum pidana, hukum perdata atau apapun. Tapi pokoknya ada yang dijadikan dasar atau landasan dari penghakiman itu. Nah saudara, dalam pengadilan atau penghakiman akhir zaman juga ada dasar penghakiman. Dan ini disebutkan dalam ayat 12 yang menunjukkan pembukaan semua kitab dan termasuk kitab kehidupan. Mari kita baca ayat yang ke-12 ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Bagian yang terakhir yang saya beri warna merah, itu kita bandingkan dengan terjemahan dari King James ya. Saya langsung bacakan hanya terjemahan saya ya, King James yang sudah saya terjemahkan. Dan orang-orang mati dihakimi dari hal-hal yang tertulis dalam kitab-kitab itu, menurut atau sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi kelihatannya kitab-kitab yang dibuka ini mencatat perbuatan-perbuatan mereka. Memang kalau orang dimasukkan ke pengadilan, harus tahu apa kesalahannya. Dia dituduh atas hal apa? Bunuh orang kayak, colek orang, buat uang palsu, pemerkosaan, jual narkoba. Mesti ada kesalahan baru bisa masuk ke pengadilan. Mari kita bandingkan dengan Daniel 7 ayat yang ke-10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Lagi di sini dikatakan dibukalah kitab-kitab. Saudara, hal yang pertama yang akan saya bahas ya, baik tentang kitab-kitab bentuk jamak ini maupun kitab kehidupan yang cuma satu itu, jelas bahwa kitab di situ bukan merupakan suatu istilah yang sifatnya hurufiah, tetapi simbolis. Jadi kalau nanti penghakiman akhir zaman tiba, jangan saudara harapkan betul-betul melihat Allah jadi hakim atau Yesus jadi hakim. Di sini setumpuk kitab, di sini kitab kehidupan dibuka, kelebet begini. Saudara, itu sama sekali tidak masuk akal. Kalau kita saja sekarang sudah tidak pakai kitab. Dulu waktu saya pertama-tama khotbah, pakai buku tulis sudah ya. Tulis di situ khotbahnya, khotbah dengan membaca buku itu, pakai kitab. Tapi zaman jadi tambah modern, pakai komputer, pakai laptop, kan lah tidak bawa kitab. Saya jarang menulis, sangat jarang menulis. Sampai sekarang ini tulisan itu begitu buruk. Dari dulu saya tulisannya buruk ya, tapi sekarang ini jauh lebih buruk dari dulu karena hampir tidak pernah nulis. Saya paling jengkel kalau di bank atau dimanapun lalu disuruh tanda tangan. Tanda tangan saya tidak sama. Jarang tak lakukan. Akhirnya jadi kaku tangan ini, sehingga sukar untuk menulis. Selalu gunakan laptop atau komputer ngetik dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa lagi nulis. Nah saudara, kalau kita saja menggunakan komputer yang canggih, dan ini naik terus, nanti tidak tahu sampai zaman kapan, tambah lama tambah canggih, saya tidak tahu bagaimana. Masakan Allah itu kayak orang primitif pakai kitab. Kita komputer, dia kitab. Itu sama sekali tidak masuk akal. Di samping saudara, alasan yang lain, Allah itu bukan seperti kita yang butuh tulisan ini. Kalau saya tahu ini ditutup, blak, curi orang, saya kebingungan bagaimana saya khotbah. Saya tidak mengingat. Kalau ada orang yang memang punya ingatan yang luar biasa hebat, seperti Roy yang dulu jadi penginjil part-timer di sini, dia hafalkan semua. Enggak, ya dia tidak bisa pakai, dia buta kok. Maka tidak ada apapun dia bisa ingat. Tapi ya ingatan dia bagaimanapun hebatnya tetap terbatas dan jauh-jauh beda dengan Allah yang maha tahu. Dia tidak tekun.
Dan karena itu dia tidak butuh catatan dalam kitab apapun untuk mengingat apapun. Orang-orang yang ingatannya hebat, sehebat apapun ingatan dari siapapun. Saya sudah katakan pada kali yang lalu, jumlah penduduk dunia sekarang 7,8 miliar. Ditambah yang sudah mati-mati, ditambah yang akan datang, itu semua diadili. Berapa puluh miliar orang, mungkin ratusan, saya tidak ngerti, mungkin triliun. Tidak ada orang bisa mengingat 1 miliar orang. Namanya, orangnya yang mana? Lalu dosanya masing-masing orang berapa? Tidak ada kemungkinan, saudara. Tapi Allah itu Maha tahu. Dia tidak pikun. Dia tidak butuh catatan apapun. Jangankan 1 triliun, kalikan 1 triliun lagi, kalikan lagi, tetap dia bisa mengingat. Dan sekalipun 1 triliun manusia itu, tiap-tiap manusia berdosa triliunan, dia ingat tanpa butuh kitab apapun. Jadi, apakah dia memang punya kitab? Tidak ada. Saya tidak percaya ada kitab. Ini simbolis, simbol kemahatauan Tuhan, dan simbol hal yang lain yang akan saya jelaskan nanti. Homer Haley mengatakan demikian. Ini bukan betul-betul kitab-kitab secara hurufiah. Kitab-kitab ini menyimbolkan catatan ilahi tentang kehidupan-kehidupan dan tindakan-tindakan dari semua orang yang pernah hidup. Petrus telah menyatakan dengan baik hal ini. Kitab-kitab itu dengan jelas mewakili kemahatauan Allah Sang Hakim. Bagi siapa tidak ada yang tidak diketahui, dan oleh siapa tidak ada yang dilupakan. Halaman 313. Tapi ada perkecualiannya. Nah, ini penting. Kecuali, jadi tidak ada yang dilupakan, kecuali apa yang ia kehendaki untuk dilupakan. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Kita baca ayat referensinya ini. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Orang-orang yang percaya, dosanya diampuni. Dan bukan cuma diampuni, tapi tidak diingat-ingat. Ingat ya, saya tidak bilang Tuhannya lupa. Saya tidak bilang Tuhannya tidak ingat. Dia tidak mengingat secara sengaja, mendelete, menghapus dari ingatannya secara sengaja kesalahan dari orang-orang yang percaya. Tapi kecuali orang-orang percaya yang di dalam ingatan Allah sengaja dihapus dosa-dosanya, yang termasuk orang tidak percaya, semua, setiap detail, besar dosanya atau kecil dosanya, semua dia ingat. Dan ini disimbolkan, ditulis dalam kitab-kitab itu, semua perbuatan mereka. Tapi Allah Maha tahu, tidak butuh kitab. Makanya bagian awal kutipan ini dikatakan ini bukan betul-betul kitab-kitab secara hurufiah, menyimbolkan catatan ilahi, seolah-olah Allah punya catatan kehidupan-kehidupan, tindakan-tindakan, dosa-dosa, kebaikan-kebaikan. Kalau orang tidak percaya ada dosa saja. Kalau orang percaya cuma ada kebaikan, karena dosanya dihapuskan dan tidak lagi diingat. Jadi saudara, ini tentang kitab-kitab itu. Sekarang poin yang kedua, kitab apa saja yang dimaksud dengan semua kitab? Poin A, saudara, yang jelas ayat 12b mengatakan bahwa kitab-kitab itu mencatat perbuatan manusia yang akan dijadikan dasar penghakiman. Kitab yang mencatat dosa-dosa kita selama ini ditutup, baru dibuka akhir zaman kan? Ini kita 20 waktu 20 akhir zaman, buka, berarti selama ini ditutup. Karena itu jangan heran, zaman sekarang terus sampai kita mati dan sampai Kristus datang kedua kalinya,
Terus ada keadilan yang tidak karu-karuan, keadilan yang diinjak-injak. Karena kitab-kitab belum dibuka, dan baru dibuka pada penghakiman akhir zaman. Pada saat itu keadilan baru betul-betul ditegakkan. Zaman sekarang yang salah bisa dinyatakan benar, yang benar bisa dinyatakan salah, dan macam-macam hal yang lain. Saya kira pada khotbah yang lalu saya sudah sedikit membahas tentang hal itu. Jadi saudara, kalau saudara korban ketidakadilan, jangan terlalu dipikirkan. Memang paling menjengkelkan ya, menjadi korban ketidakadilan. Tidak salah, jangan salah, bahkan dihukum untuk itu. Wah, jengkel bukan main. Tapi saudara, ada suatu saat kitab dibuka, hakimnya betul-betul adil, dan baru pada saat itu keadilan ditegakkan. Karena saudara, kalau pada saat ini orang melihat begitu banyak ketidakadilan dan anggap Allah itu tidak ada. Kalau dia ada, kenapa dia yang katanya maha adil membiarkan? Dia membiarkan, tapi tidak membiarkan selama-lamanya. Dia membiarkan sampai satu titik, dan pada penghakiman akhir zaman itu keadilan ditegakkan, semua kita dibuka, betul-betul penghakiman akhir zaman dilaksanakan. Sekarang mari kita lihat beberapa poin. Poin pertama, semua perbuatan, kata-kata, pikiran atau hal yang tersembunyi. Sekarang saya sedang khotbah, saya mikir apa saudara tidak tahu. Saudara kelihatan sedang mendengarkan khotbah, saudara mikir apa? Saya tidak tahu juga. Masing-masing kita tidak tahu jalan pikiran orang. Kelihatannya dengan khotbah, mikir duit, mikir cewek, mikir apa? Tidak tahu. Tapi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang dia tidak tahu. Tersembunyi bagi semua orang. Tuhan tahu semua itu, dan semua perbuatan, kata-kata, pikiran, hal-hal yang tersembunyi, baik ataupun buruk, tercatat dari hari ke hari. Mulai kita lahir sampai kita mati, semua orang, semua perbuatannya dicatat tanpa kecuali oleh kemahatauan dari Tuhan. Sekarang The Biblical Illustrator mengatakan demikian, tidak ada yang lolos dari mata yang mengawasi. Setiap dosa diperhatikan atau ditandai dengan seharusnya. Setiap khayalan yang jahat, setiap prinsip yang salah, yang dituruti sesuka hatinya atau yang diakui, setiap kata yang sia-sia atau tak berarti, setiap pikiran yang tidak kudus, membuat angka membengkak. Bahkan jika dosa-dosa kita sama seringnya dengan nafas kita, penghitungan berjalan terus dari hari ke hari. Halaman-halaman dipenuhi sampai saat terakhir yang mengerikan telah tiba. Pada saat orang berdosa melihat besarnya pelanggarannya, dia menyoroti hanya sudut negatif ya, hanya dosa. Tapi perbuatan baik pasti juga ya, jadi semua dicatat. Maka saudara perhatikan Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ayat ini jelas menggunakan bahasa anthropomorphism, karena Allah itu adalah roh. Tentu dia tidak punya anggota badan seperti kita, lalu ada matanya. Tapi saudara, kalau bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan dia berbentuk manusia ini tidak boleh digunakan. Kita tidak bisa berbicara apapun tentang Allah. Bahkan kalau misalnya tulis Tuhan ada di mana-mana, mengawasi. Nah, mengawasi atau memperhatikan itu sudah implisit menunjukkan adanya mata. Daripada implisit, dikasihkan secara eksplisit sekalian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Juga ini suatu gaya bahasa sinekdeki. Dikatakan yang mata Tuhan, tentu bukan mata dia kejajaran di mana-mana. Tak lucu modelnya. Seluruh Allah itu ada di mana-mana dengan seluruh keberadaannya. Itu definisi dari maha ada. Jadi bukannya Allah itu besar sekali sehingga ujung ini di bintang yang sana, ujung kaki sana, bintang sana, besar memenuhi Allah. Tidak. Tapi seluruh Allah
ada di sini. Seluruh Allah ada di sana. Seluruh Allah ada di sana. Tidak ada tempat manapun di mana seluruh Allah itu tidak ada. Itu maha ada. Jadi saudara, dia maha ada dan dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi bukan hanya perbuatan dosa seperti yang dikatakan oleh The Biblical Illustrator. Dia bukannya mengatakan perbuatan baik tidak disoroti ya, tapi dia di sini menekankan perbuatan dosanya. Tapi bukan hanya perbuatan dosa, perbuatan baik pun jelas juga diawasi dan semuanya dicatat di dalam kemahatauan Tuhan. Sekarang poin yang kedua, semua yang tercatat itu akan dihakimi. Jadi saudara, tadi sudah dikatakan tindakan, kata-kata. Kalau tindakan banyak sekali, kata-kata itu juga sangat banyak saudara. Dusta, fitnah, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia misalnya. Ya Allah, masa Allah. Orang sini bukan main banyaknya. Dan herannya orang-orang itu mengaku Kristen. Dan saya sudah beritahukan, jangan ngomong seperti itu. Tetap ada. Dan jangan pikir orang-orang Amerika dan sebagainya tidak. Oh my God. Sampai disingkat OMG. Jesus Christ. Saudara, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Boleh dikatakan semua penafsir mengartikan bukan hanya nama Yahweh, tapi bahkan kata Tuhan, kata Allah, kata Yesus Kristus dan sebagainya. Jangan disebut secara sembarangan. Saya punya banyak lelucon, mau saya keluarkan di khotbah. Waduh, mengandung kata Allah. Memang pernah saya keluarkan, tapi saya menyadari ini tidak benar. Saya tidak mau lagi. Jadi kalau ada dalam khotbah-khotbah yang lama di mana saya berikan lelucon menggunakan nama Tuhan, buang. Kecuali leluconnya memang saya ceritakan untuk menunjukkan kesalahan dosa itu. Waktu saya membahas hukum ketiga, saya memberikan suatu lelucon menggunakan nama Allah dan saudara, tapi tujuannya menunjukkan ini salah, nggak boleh. Kan itu hati-hati buat lelucon, hati-hati buat status yang kayak lelucon di Facebook tapi menggunakan nama Allah dan sebetulnya tidak ada gunanya. Saudara boleh menggunakan nama Allah kalau memang ada gunanya. Bahkan nama Yahweh, YHWH boleh digunakan. Yang tidak boleh digunakan itu secara sembarangan, secara sia-sia, secara tanpa ada gunanya. Jadi saudara, dosa dengan mulut itu luar biasa banyak. Lebih dari orang memfitnah dan macam-macam orang ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain tanpa ada gunanya, sebar gosip dan sebagainya. Dosa dengan mulut itu banyak saudara, sangat banyak. Dengan pikiran lebih banyak lagi. Berkhayal yang aneh-aneh, berkhayal tentang cewek, berkhayal tentang jadi kaya dan macam-macam hal yang lain. Pikiran sangat mungkin berdosa, dan pikiran juga mencakup motivasi kita. Entah itu mau masukkan pikiran atau hati, saya kira sama saja. Motivasi yang salah, biarpun tindakannya benar, membuat tindakannya jadi dosa. Jadi saudara, itu luar biasa banyak. Dan sekarang nomor 2 ini, semua yang tercatat itu akan dihakimi. Buat komentari, kita juga diberitahu apa yang akan dihakimi. Pertama, tindakan-tindakan. 2 Korintus 5 ayat 10. 2, kata-kata. Matius 12, 36, 37. 3, pikiran-pikiran. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. 4, hal-hal yang rahasia atau tersembunyi. Roma 2 ayat 16. 5, setiap hal yang rahasia atau tersembunyi. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. So kita baca ayat-ayat yang dijadikan referensi. Lalu juga bagian terakhir itu jelas diambil dari satu ayat
Saya akan tunjukkan nanti. Mari kita baca ayat referensinya. 2 Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya. Berarti tindakan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tindakan-tindakan jelas diadili. Lalu kita lihat Matius 12, 36, 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, ucapannya tidak memuliakan nama Tuhan dan sebagainya, ini juga akan diadili. Gunakan mulut itu dengan sebaik-baiknya. Sebar gosip, rasani asal saja. Ini merupakan tradisi, merupakan kebiasaan. Setiap ketemu orang, ngerasani orang. Ngerasani itu boleh, saudara. Membicarakan orang lain itu boleh. Bahkan membicarakan yang negatif boleh, kalau ada gunanya. Yang bolak-balik saya berikan contoh. Kalau si A utang saya, tidak dibayar. Utang lagi, gak dibayar lagi. Lalu saya lihat si A mendekati si B. Boleh atau dilarang saya memberitahu si B, hati-hati kamu dekat sama si A. Utang kedua kali tidak dibayar. Saya ceritakan kejelekan si A. Boleh atau tidak? Harus atau tidak? Menurut saya bukan cuma boleh, harus. Kalau saya memang mengasihi si B. Tuh, kan saya tidak kasih sama si A. Kalau saya diam, saya tidak kasih sama si B. Di sini ada dua pihak yang sama-sama harus diperhitungkan. Jadi adalah bodoh mengatakan bahwa memberitahu kejelekan orang dalam kasus seperti itu adalah dosa. Tidak, itu boleh, bahkan harus. Ada seorang nabi palsu terus beritakan yang tidak karu-karuan. Bolehkah saya sebut nama orang itu pada waktu saya khotbah? Ini sosok, namanya ini, ajarnya ini. Saudara, mungkin ada yang mengatakan tidak usah sebut namanya, sebut saja ajarannya. Kalau cuma disebut ajarannya, waktu saudara ketemu orangnya saudara lupa pasti. Tapi kalau disebut namanya, lebih ingat. Sebut namanya, sebut gerejanya, itu menjadi praktek saya. Saya sebut, tidak selalu. Tapi kalau saya nggak penting, saya sebut. Jadi saudara, bukan semua pembicaraan tentang orang lain, negatifnya orang lain itu salah. Tapi banyak yang salah. Banyak orang yang tanpa ada gunanya, tanpa tujuan melindungi orang, tapi ceritakan kejelekan orang banyak-banyaknya. Lah ini menjadi salah, saudara ya. Sekalipun mungkin dalam hal ini perempuan lebih banyak mungkin dari laki ya. Tapi laki juga banyak yang seperti ini bisa juga. Jadi hati-hati saudara, setiap kata yang sia-sia, ngerasani orang, bicarakan kejelekan orang, termasuk caci maki, omongan kotor, dan macam-macam hal yang lain. Kita bisa berdosa banyak sekali menggunakan mulut atau lidah kita. Jadi itu harus sangat-sangat dikuasai untuk digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang saya lanjutkan dengan 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi tadi teks yang pertama tindakan, teks yang kedua kata-kata. Kalau ini saudara, ia memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Hati dan pikiran itu tidak perlu terlalu dibedakan ya. Pokoknya kalau kata-kata kan ya kedengaran orang, tinggal lalu kelihatan. Tapi hati pikiran, motivasi orang, kita tidak tahu saudara. Kadang-kadang terlihat motivasinya orang itu begini dan sebagainya, itu kelihatan. Tapi kadang-kadang kita sama sekali tidak tahu. Orang yang kelihatannya baik, luarnya baik, melakukan hal yang baik untuk kita, ternyata di balik itu dia punya rencana dalam hatinya
yang sangat busuk. Yudas ikut Yesus secara fisik 3,5 tahun. Kelihatannya baik. Yesus ngajar firman, dia ikut mendengar. Suruh pelayanan, diutus berdua-dua, dia ikut. Tapi saudara, dia punya motivasi tidak karu-karuan. Jelas terlihat dari Yohanes pasal 12. Dia jadi bendahara, dan dikatakan dia sering mengambil dikit. Mencuri terus menerus. Bahkan akhirnya menjual Yesus menjadi pengkhianat. Jadi saudara, rencana motivasi di dalam hati pikiran kita, orang tidak bisa tahu. Tuhan melihat segala sesuatu. Saudara, apa motivasi saudara mengadakan kebaktian? Apa motivasi saudara mengadakan acara Zoom? Apa motivasi saudara mengadakan acara debat? Apa motivasi saudara datang ke gereja? Apa motivasi saudara belajar firman? Apa motivasi saudara memberikan persembahan persepuluhan? Dan semua tindakan apapun yang luarnya kelihatan baik, kalau motivasinya buruk, oleh Tuhan dinilai sebagai negatif. Perbuatannya baik, motivasinya buruk, perbuatannya menjadi dosa. Tapi tidak bisa dibalik ya. Perbuatannya dosa, tapi motivasinya baik. Membuat perbuatan dosa itu menjadi baik, tidak bisa. Banyak orang makanya mengidolakan Robin Hood. Cerita itu diceritakan kepada semua anak, seakan-akan Robin Hood itu pahlawan. Karena dia ngerampok dari orang-orang yang kaya, yang memang dapat kekayaan secara tidak halal. Raja dan sebagainya, ini korupsi macam-macam. Dia rampok, dia bagikan orang miskin. Tujuannya baik, melakukan untuk orang miskin, motivasi baik. Tapi tindakan merampok, bahkan orang yang koruptor, dia rampok, tetap dia salah. Jadi saudara, berhentilah menceritakan Robin Hood seakan-akan dia adalah pahlawan. Mau ceritakan boleh, tapi katakan ini tetap salah. Jadi saudara, motivasi yang baik tidak bisa mengubah tindakan yang berdosa menjadi tindakan yang baik. Tapi motivasi yang buruk membuat tindakan yang kelihatan baik luarnya menjadi tindakan yang berdosa di hadapan Allah. Sekarang kita baca ayat selanjutnya, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, yang tersembunyi ini banyak, dan banyak ini memalukan ya. Tapi ini semua dilihat oleh Tuhan. Saudara, ada satu cerita yang saya pernah baca, kalau tidak salah dalam satu buku Saat Teduh ya. Dalam satu kebaktian, itu kebaktian biasa, kebaktian bukan online ya. Lalu ada orang yang ngedarkan kantong persembahan ya. Lah pada waktu dia ngedarkan kantong persembahan, orang ini kurang ajar saudara. Setiap ada orang mau memberikan, dia lihat, dia begini. Jadi dia tahu siapa memberi berapa. Membuat orang-orang dalam jemaat ngamuk semua. Orang ngajar itu, orang edarkan kolektor ngintip. Saudara, saudara ngamuk pada waktu ada orang yang tahu saudara memberi berapa. Satu orang. Tapi apa saudara pernah mikir bahwa setiap saudara memberi, Allah selalu lihat seperti itu, dia tidak butuh ngintip. Kantong kolektornya boleh tebalnya bagaimanapun, persembahan saudara masukkan amplop juga tutup rapat. Allah tahu isinya berapa, dan Allah tahu motivasi saudara memberikan itu untuk apa. Dia melihat semua yang tersembunyi. Jadi mengapa pedulikan orang melihat persembahannya berapa? Tuhan melihat terus, dan itu akan dihakimi pada akhir zaman. Kalau pemberian itu bagus, dengan motivasi bagus, saudara akan dapat pahala, kalau saudara percaya. Tapi kalau saudara memberi secara salah, motivasinya salah juga,
maka itu akan dihakimi sebagai sesuatu yang berdosa, tersembunyi dalam kolektor. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan melihat berapa dan untuk apa, mengapa dan sebagainya. Dia tahu semua itu tersembunyi bagi orang, tapi tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Dan ini bukan hanya urusan persembahan. Kalau saudara maling, kalau saudara korupsi di tempat kerja saudara, kalau saudara santai-santai pada waktu bosnya tidak ada yang tahu. Loh, pegawai yang lain tahu, tapi mereka sama-sama seperti itu. Begitu bosnya tidak ada, santai semua. Kalau zaman CCTV, bos yang pintar mestinya kasih CCTV di semua tempat, kecuali kamar kecil tentu saja. Dan dia bisa mengawasi pegawai ini kalau dia tidak ada kerja sungguh-sungguh atau tidak. Mereka main HP, omong-omong, salah gunakan peralatan kantor dan sebagainya. Semua bisa dilacak, bisa dilihat dalam zaman yang modern. Lucu kalau mereka tidak melakukan. Tapi saudara, kalau bos tidak melakukan, bos yang di atas, dia selalu melakukan. Apapun yang saudara lakukan, saudara melakukan hal-hal yang munafik, wah baik-baik, ngomong sama orang, wah sama senyum dan sebagainya, melakukan yang bagus, dalam hatinya buruknya tidak karu-karuan. Orang-orang munafik ada yang begitu pintar sampai tidak ada yang mendeteksi. Seperti Yudas, tidak ada yang tahu dari para murid, hanya Yesus yang tahu. Bagi Yesus tidak tersembunyi. Bagaimanapun lihainya si Yudas berpura-pura munafik dan sebagainya, semua terlihat dengan jelas. Jadi saudara, semua dosa-dosa yang tersembunyi tetap akan dibukakan. Saudara, Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tadi sudah sesuatu yang jahat, sekarang sesuatu yang baik. Banyak orang kalau lakukan yang baik dipamer. Itu yang dibahas di dalam Matius pasal 6 ayat 1-18. Memberikan sedekah dipamerkan, berdoa dipamerkan, berpuasa dipamerkan. Dikatakan dalam teks itu, mereka sudah menerima upahnya. Upahnya apa? Dipuji oleh orang. Akhir zaman tidak ada upah lagi, karena mereka melakukan demi pujian, mereka sadar pujian itu sudah seluruh upah mereka. Karena itu ayat itu mengatakan, kalau mau berbuat baik jangan dipamerkan. Ayat ini juga jangan diekstrimkan seakan-akan kalau berdoa tidak boleh kelihatan orang. Nah, kalau berdoa tidak boleh kelihatan orang, bagaimana pendeta memimpin doa di gereja? Saya mesti mendeleti bawah begini, mesti buat ruangan di sini atau gimana? Tetap suara saya kedengaran. Bukan betul-betul hurufiah suruh masuk dalam kamar kunci baru berdoa, tapi maksudnya motivasi untuk pamer itu harus disingkirkan. Dalam berkhotbah, dalam melayani, dalam memberikan persembahan, motivasi untuk pamer itu harus disingkirkan. Motivasi kita harus benar. Nah saudara, hal-hal yang baik itu akan dihakimi. Kalau saudara bisa melakukan apapun yang baik dengan motivasi yang benar, bukan pamer, bukan apa, betul-betul untuk kemuliaan Allah, dan perbuatan baik itu dilakukan karena hati yang betul-betul mencintai Tuhan, maka saudara akan mendapatkan pahala pada akhir zaman. Orang tidak perlu tahu saudara. Jadi pada waktu berbuat baik, tidak perlu pamerkan kepada orang. Secara hurufiah disembunyikan, tidak perlu juga. Kalau dikatakan apa yang diberikan tangan kananmu, jangan tangan kirimu tahu, atau sebaliknya, saya selalu lupa kiri kanannya yang mana. Saya pokoknya teksnya jelas sekali ya. Tangan kanan, tangan kiri. Bagaimana tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya orang yang terdekat pun tidak perlu tahu.
Jadi kalau saudara pamerkan, maka ini memang tidak tersembunyi. Memang orang tahu semua. Saudara puji, saudara dapat apapun lagi pada akhir zaman. Tapi tetap saudara, memberi bukan betul-betul harus ditutup sama sekali, tidak ada orang tahu. Kalau memang seperti itu, kita melihat pada orang pengemis yang memang betul-betul butuh, bukan karena malas atau apapun. Kalau pengemis yang malas, saya tidak memberi. Tapi kalau dia memang butuh betul-betul, saya memberi. Banyak orang, nanti kelihatan orang tunggu jam 12 malam. Jam 12 malam pengemisnya juga ada di sana. Jadi bukan itu artinya betul-betul tidak boleh ada orang yang lihat, sama sekali tidak. Yang penting motivasi pameran tidak ada. Tidak perlu orang tahu, saudara. Tuhan tahu, dan dia memberikan pahala. Bagian akhir dari kutipan di atas itu mengutip dari Matius 10 ayat yang ke-26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Bandingkan dengan Ibrani 4 ayat ke-13, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Semua telanjang itu jangan dibayangkan betul-betul telanjang. Ya memang telanjang sebetulnya di hadapan Dia. Dia bisa lihat tembus bagian kita. Tapi bukan itu khususnya yang ditekankan. Maksudnya semuanya kelihatan. Seakan-akan kita telanjang. Semua terbuka. Kita lakukan tempat tertutup pun Dia melihat semua. Dan semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Semuanya dihakimi dalam penghakiman akhir zaman itu. Saudara, hal yang ketiga yang sudah kita bicarakan ini ya, seharusnya menyebabkan kita mengekang diri terhadap dosa dan mengarahkan diri pada ketaatan. Dan saudara, ini tidak mungkin bisa kalau kita tidak belajar firman. Banyak orang bodoh ya yang berkata, yang penting bukan belajar firman banyak-banyak, yang penting melaksanakan. Lucu sekali omongan seperti itu. Bagaimana melaksanakan kalau kita tidak ngerti? Kita bisa salah mengerti. Kalau salah mengerti, bisa mentaati dengan benar. Nonsense, tidak masuk akal. Jadi belajar dulu, ngerti, baru bisa menjadi pelaku firman. Memungkinkan. Kalau ngerti saja tidak, bagaimana bisa menjadi pelaku firman? Banyak orang begitu tidak mengerti tentang firman, sehingga apa yang salah dia anggap baik, dan apa yang baik dia anggap salah. Seperti kalau di Facebook, saya atau siapapun menyerang orang-orang yang memang nabi palsu, ajaran sesat, serang. Orang tegur kami, jangan menghakimi. Lagi-lagi omongan bodoh. Pertama, pada waktu dia mengatakan jangan menghakimi, berarti dia menghakimi saya. Kedua, siapa mengatakan kalau ada nabi palsu saya tidak boleh menghakimi dia? Dia menggunakan satu ayat yang ditafsirkan keluar dari Alkitab. Kata dalam seluruh Alkitab, kelihatan nabi-nabi PL, Yohanes Pembaptis, Yesus, rasul-rasul menegur, menghakimi. Kalau memang menghakimi mutlak tidak boleh, lah Yesus pun ikut berdosa, saudara. Dia obrak-abrik bait Allah. Dia mengatakan celaka Matius 23. Ahli Taurat, orang Farisi, dia serang semua. Dia menghakimi. Menghakimi kalau memang yang salah benar, dan motivasi menghakimi yang benar, bukan cuma boleh, itu harus dilakukan. Tapi orang-orang yang bodoh, yang tidak ngerti firman Tuhan ini, dan ini mencakup banyak hamba Tuhan katanya, tapi tetap menggunakan kata-kata jangan menghakimi. Dalam Matius 7:1-2,
secara ngawur, dan secara bodoh. Tidak pernah belajar Alkitab, akhirnya gunakan Alkitab. Mereka pikir mereka menegur, itu kami yang salah, mereka benar. Padahal kami yang benar, mereka salah. Jadi saudara, mau mengekang di dalam dosa, mengarahkan kepada ketaatan, tidak bisa tidak belajar banyak dari Alkitab. Saudara pikir hanya hamba Tuhan yang harus mati-matian belajar Alkitab? Tentu hamba Tuhan itu seharusnya belajar lebih banyak dari jemaat dalam belajar. Kalau pendetanya tidak lebih pintar dari jemaatnya, dan itu ada dalam banyak kasus, saudara, maka dia mau ngajar apa pada jemaatnya? Pendeta harus belajar lebih banyak. Tapi siapa yang bilang bahwa jemaat tidak perlu belajar? Kalau jemaat memang tidak perlu belajar, ya pendetanya tidak usah belajar juga. Pendeta belajar itu perlunya ngajar jemaat. Jemaatnya harus mau belajar. Kadang-kadang jengkel, saudara, ngajarkan kebenaran dan mati-matian berjuang untuk itu, dan sangat sedikit orang yang mau dengar. Sedangkan orang-orang yang coba berikan sampah dan ajaran sesat, kesaksian ini, kesaksian itu, macam-macam, segala macam omong kosong, dan segala macam ajaran sesat tidak karu-karuan, yang dengan banyak sekali. Saudara, ini mengarahkan dunia pergi kemana? Tapi memang itu dinubuatkan Alkitab, dinubuatkan oleh Paulus. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Akan datang masanya orang akan tutup telinganya bagi kebenaran dan buka bagi dongeng. Ada kebenaran, tutup sumpet, rapat-rapat. Dongeng, betuhel, buah, atau apapun yang konyol. Pokoknya saudara, ceritakan apa saja, makin spektakuler, makin bagus, biarpun bohong, saya jamin saudara laris. Nah saudara, kalau orang hanya belajar yang model seperti itu, mengekang di dalam dosa dan mengarahkan kepada ketaatan, ini mustahil. Saudara, adanya penghakiman akhir zaman menyebabkan kita memang harus hati-hati. Barusan ini masuk di Facebook, saya kira Facebook atau WA, saya lupa, di Maijen Jungkono, Surabaya, orang dapat tilang karena tak tahu CCTV atau apapun namanya itu ya, terlihat dia melaju dengan kecepatan 64 km per jam. Padahal di Maijen Jungkono batasnya 60 km per jam. Dan kelihatan semua sudah ya, nomornya, mobil apa, jam berapa, di tempat mana, semua ada, kecepatannya dia sekian, batasnya seharusnya sekian, itu ada semua. Dan kalau saya sebarkan, satu teman berkata memang Maijen Jungkono ini paling bahaya katanya. Saya kadang-kadang heran, kenapa di Mer batasnya cuma 40, di Maijen yang jauh lebih ramai batasnya 60. Saya kira kalau saya sendiri di Maijen, saya tidak akan ngebut. Jalan rame ngebut di sana mau jadi apa? Tapi di Mer itu yang memungkinkan melampaui 40. Nah saudara, CCTV itu ngawasi begitu rupa, tahu semua. Ini sama seperti Tuhan ngawasi kita ya. Dan kalau kita tahu ada hal seperti itu, sudah disebarkan, wah. Nah sekarang kalau jalan di Maijen ya mikir, jangan sampai lebih dari 60 kalau tidak kepingin ditilang. Kecuali memang kebanyakan duit, tak peduli lah, ditilang ya bayar, tilang bayar, ya satu kamu. Tapi biasanya orang kalau tahu ada diawasi dan bisa ditilang, mereka akan mestinya lebih hati-hati. Tapi saya melihat di jalan-jalan banyak orang yang tetap tidak peduli. Sepeda motor biasanya, tapi mobil pun juga
merah, sudah merah, saya mandek sebelah, saya jual belas. Dia di belakang saya merah. Loh, dialah pasti juga lebih merah lagi. Saya berhenti, dia terus tabrak saja. Dan betul sama banyak, sampai saya pikir, ini dijalankan atau enggak ya CCTV-nya? Apa hanya tertentu tok? Karena saya pikir polisinya yang nganggur, tadi dia lihat CCTV terus di mana-mana, berapa banyak yang dia mesti lihat. Apa dia ada pengangguran atau gimana? Jadi mungkin banyak orang mikir demikian, sehingga mereka tidak nurut. Lah mungkin, saya cuma bilang mungkin, polisi tidak nganggur lihat biarno lah. Itu bisa terjadi. Ada CCTV-nya tapi tidak dilihat. Tapi kalau Tuhan, tidak bisa. Ada CCTV-nya di mana? Semua terlihat dan semua akan diyakini. Tidak ada yang dikecualikan, kecuali yang tadi yang sengaja tidak diingat karena orang percaya. Ya, jadi saudara, mestinya mengekang kitab dosa. Dan ini sebetulnya merupakan ciri dari orang Kristen ya. Mengekang kitab dosa, mengarahkan diri pada ketaatan. Kalau dalam diri saudara hal ini sama sekali tidak ada, saudara itu bukan Kristen. Ini mesti ada. Makin hebat hal ini ada dalam diri kita, makin membuktikan bahwa kita adalah orang percaya yang sungguh-sungguh. Makin ini tidak ada, makin ini meragukan apakah memang kita orang percaya yang sungguh-sungguh atau tidak. Karena mana kita lihat kata-kata penafsir The Biblical Illustrator, pada waktu kita mendengar tentang kitab-kitab yang akan dibuka pada penghakiman, dan tentang orang-orang yang dihakimi dengan hal-hal yang tertulis dalam kitab-kitab itu, sebenarnya kita diingatkan bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan hari demi hari, kata-kata yang kita katakan, dan pikiran-pikiran yang kita turuti, mestinya saya kira ini, bentar ya. Dan pikiran-pikiran yang kita turuti sesuka hati kita menyumbangkan bahan-bahan untuk suatu perhitungan akhir. Pada hasil mana tergantung sukacita yang kekal atau rasa malu yang kekal. Hubungan yang tak terhindarkan antara tingkah laku dalam kehidupan ini dan bagian kita dalam kekekalan akan berfungsi secara sama untuk mengekang dari kejahatan dan mendorong pada ketaatan. Jadi kita tahu semua kita dihakimi dan sebagainya, membuat mestinya kita menahan diri dari dosa dan mendorong diri kita pada kebaikan. Tapi orang Kristen seringkali mikir, kan dosa-dosaku dilupakan, tidak diingat oleh Tuhan. Jadi untuk apa aku taat lalu mengekang kitab dosa, toh dosa-dosanya tidak diingat-ingat. Saudara, kalau saudara berbuat dosa dengan pemikiran seperti itu, memang mestinya diragukan apakah saudara Kristen atau tidak. Orang Kristen yang sejati mesti punya Roh Kudus, dan namanya Roh Kudus, dia akan mendorong orangnya pada pengudusan, akan menghasilkan buah roh dalam diri orang itu, sehingga dia terdorong makin lama makin hebat ke arah ketaatan dan menjauhi dosa. Jadi laki-laki saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Kita diselamatkan memang karena iman saja. Perbuatan tidak punya andil apapun untuk mengampuni kita atau menyelamatkan kita atau membawa kita ke surga, tidak ada. Tapi perbuatan itu membuktikan adanya baik, perbuatan baik. Ini membuktikan iman kita benar. Kalau tidak ada sama sekali ketaatan dan usaha membuang dosa, maka saudara perlu ragukan iman saudara. Pikirkan saudara, berapa banyak saudara mengekang dari satu tindakan tertentu, dan bukan karena takut sama orang atau malu sama orang, tapi betul-betul tidak mau menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak saudara melakukan hal yang baik, bukan karena orang atau siapapun, tapi karena saudara tahu itu kehendak Tuhan dan itu menyenangkan Tuhan.
Berapa banyak? Ini semua membuktikan saudara Kristen atau tidak Kristen. Makin ada banyak hal-hal seperti ini, makin memastikan saudara orang Kristen sejati. Makin tidak ada, makin meragukan apakah saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh atau tidak. Karena poin yang keempat, saudara, banyak kitab-kitab. Perhatikan ya, tadi kitab-kitab itu bentuk jamak ya. Dibuka semua kitab itu bentuk jamak. Tapi ada satu kitab, yaitu kitab kehidupan. Jadi banyak kitab versus satu kitab kehidupan. Ini dikontraskan, banyak lawan satu. The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Tetapi tidak boleh diabaikan bahwa sekalipun disebutkan beberapa kitab laporan atau catatan dengan mana orang-orang mati akan dihakimi, hanya dibuat kiasan tentang satu kitab kehidupan. Yang tadi banyak catatan itu, tapi yang satu kitab, yang kitab kehidupan cuma satu, bentuk tunggal, yang berisikan nama-nama dari mereka yang akan diselamatkan. Mungkin di sini ada suatu petunjuk atau isyarat yang diberikan berkenaan dengan relatif sedikitnya orang yang selamat. Yang masuk kitab kehidupan itu yang selamat. Bukan cuma satu kitab. Yang ini perbuatan banyak kitab. Jadi yang selamat itu katanya cuma sedikit, tapi dia katakan mungkin. Ya, jadi penafsiran ini memang tidak mutlak. Dia sendiri mengatakan mungkin. Di sini ada suatu petunjuk atau isyarat yang diberikan berkenaan dengan relatif sedikitnya orang yang selamat. Lalu yang warna biru ya. Tetapi penafsiran yang lain tentang perbedaan ini adalah bahwa sekalipun ada banyak metode yang berbeda-beda dengan mana orang-orang bisa pergi ke neraka atau penghukuman, tetapi hanya ada satu jalan kehidupan. Kitab kehidupan ini mencatat hanya orang-orang yang percaya. Jadi ini cuma satu jalan kehidupan. Yang sini banyak kitab. Jadi kalau jalan ke neraka ada banyak, saudara. Jadi ateis bisa, jadi agnostik bisa, jadi orang agama A bisa, agama B bisa, agama C bisa, macam-macam agama bisa. Bahkan jadi orang Kristen yang KTP juga bisa. Jadi Kristen yang sekte-sekte juga bisa. Saudara, jalan ke neraka itu banyak. Jalan ke surga cuma satu. Iman dan percaya kepada Kristus. Hanya itu membuat saudara masuk surga. Jalan ini perlu tambah lagi satu. Pergi ke gereja yang Alkitabiah dan Injili. Dengar firman Rasim, tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Tetap masuk jalan ke neraka. Kalau saudara beriman, baru masuk di dalam kitab kehidupan. Saya lanjutkan. Bukan hanya orang-orang kafir yang tidak pernah mendengar tentang seorang penebus, ataupun orang yang tidak beragama, yang mengaku tidak percaya terhadap keberadaan Allah, ateis ya, atau suatu wahyu, tidak percaya Alkitab, atau orang sesat yang merusak kebenaran dan membalikkan kasih karunia Allah menjadi nafsu. Bukan hanya pengejek-pengejek, orang-orang yang jahat atau boros, orang yang duniawi atau najis yang akan tidak masuk surga, tetapi juga orang-orang yang tidak menyesal, orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak bertobat, orang yang jahat atau tidak religius, semua yang telah menolak untuk memperoleh keselamatan yang ditawarkan dalam Injil. Jadi kasarnya, bukan hanya orang-orang yang dari sudut pandang manusia pun tergolong bajingan gitu ya. Jual narkoba, pelacur, pemerkosa, homoseks dan macam-macam hal yang lain. Bukan hanya itu. Pengejek, diinjili dimaki-maki, diinjili orang dianiaya dan sebagainya. Yesus pun dimaki-maki. Banyak fitnah-fitnah tidak karu-karuan. Kemarin dalam grup tanya jawab ada yang tanya, Pak, ada terjemahan Alkitab bahasa Indonesia tahun 1928 yang
katanya Yesus berzina dengan keledai dan sebagainya. Terus saya sudah pernah cek itu di Google dan sebagainya. Tidak ada Alkitab terjemahan tahun 1928. Dan tidak ada Alkitab bahasa Indonesia atau bahasa manapun yang ada kata-kata Yesus berzina dengan keledai. Hanya beberapa keledai yang membicarakan itu, memfitnahkan itu. Mungkin bukan beberapa keledai, mungkin banyak keledai atau unta atau apapun, saya tidak tahu. Nanti maksud saya kan, tidak pernah ada, saudara, Alkitab tahun 1928. Jadi itu omong kosong, betul-betul kegilaan. Kalau dibaca konteksnya, dimasukkan tentang Yesus berzina dengan keledai, seluruh cerita berantakan karena tidak cocok sama sekali. Banyak pengejek seperti itu, penghina seperti itu. Dan tanggung-tanggung bukan menghina pendeta, bukan menghina orang Kristen, menghina, memfitnah Yesus sendiri. Itu hakimnya nanti. Tapi kan matilah kau nanti ya. Yang kamu fitnah itu hakim pada akhir zaman, mengadili engkau yang memfitnah dia. Saya tidak perlu marah kepada orang-orang itu, biasa saja. Dan saya juga tidak merasa perlu menjawab mereka, kecuali kalau muncul dalam debat terbuka dan sebagainya, ya sudah mesti dijawab. Tapi kalau tidak, buat apa mempersoalkan hal seperti itu? Biarlah mereka memfitnah. Tuhan kita tidak berkurang kekuasaannya ataupun apapun darinya hanya karena fitnah dari banyak keledai semacam demikian. Tapi saudara, poin saya bukan hanya orang yang memang betul-betul brengsek, buruknya luar biasa yang masuk neraka, tapi juga orang-orang yang tidak menyesal, tidak percaya, tidak bertobat, orang yang tidak religius. Boleh saja dari sudut pandang manusia orang-orang ini baik, sering nolong orang, sering beramal, dan macam-macam hal yang seperti itu. Tapi Injil dia dengar, dia tolak. Pokoknya menolak Injil sudah tidak usah dihitung yang lain, saudara. Semua yang lain tidak perlu diperhitungkan. Dia menolak pemberitaan Injil. Dengar, ngerti? Dia bilang, tak. Nolaknya mau kasar kek, mau halus kek, mau cuma diam saja, atau waktu diinjil, ya, mau percaya, ya. Mau berdoa, ya berdoa. Tapi dalam hati, maka saudara, orang seperti itu, biarpun dia tidak nyakiti orang, tidak ngapa-ngapain apapun, kelihatannya baik, dia tetap orang berdosa, nggak punya juru selamat, bayar dosanya sendiri. Dalam penghakiman akhir zaman, tidak bakal orang seperti ini lulus. Jadi jangan puas dengan hanya ada di suatu gereja, bahkan suatu gereja yang saudara yakini Injil dan Alkitabiah, yang banyak Injil, itu tidak membawa manfaat apapun kalau saudara tidak percaya Injil yang diberitakan dalam gereja itu. Bahkan membawa bencana. Makin banyak ngerti Injil, makin tidak percaya, dosanya diperhitungkan lebih hebat. Saudara, sudahkah saudara percaya? Introspeksilah saudara. Dari beberapa hal yang saya berikan, introspeksilah. Apakah saudara orang Kristen sungguh-sungguh, atau sekedar orang yang pergi ke gereja? Itu dua hal yang seperti langit dengan bumi bedanya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Penghakiman juga memperhitungkan iman kita. Kita lihat kata-kata dari Ellen Clark, saudara. Menurut perbuatan mereka, dan menurut iman mereka juga, karena perbuatan mereka akan menjadi bukti apakah iman mereka benar atau salah. Tapi iman secara eksklusif tidak bisa menjadi standar dalam prosedur seperti itu. Saya tidak
setuju dengan bagian terakhir yang saya beri warna hijau itu ya. Iman secara eksklusif tidak bisa menjadi standar dalam prosedur seperti itu. Menurut saya, yang masuk kitab kehidupan ini, iman secara eksklusif menjadi standar memang. Kalau dia beriman, dia masuk kitab kehidupan. Kalau enggak masuk. Jadi iman itu memang standar yang eksklusif, mengeluarkan yang lain, hanya iman. Untuk menentukan apakah seseorang masuk surga atau neraka. Bahwa hal ini memang benar, terbukti dengan dibukanya kitab kehidupan. Orang yang namanya tercantum di sana adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Dan hanya mereka yang akan masuk surga. Jadi memang ya, iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memang standar untuk menentukan masuk kehidupan, masuk kitab kehidupan, ya atau enggak. Berarti masuk surga atau tidak, masuk surga atau masuk neraka dan tempat lain. Sedangkan perbuatan atau diperhitungkan sebagai bukti iman atau sebagai standar menentukan tingkat pahala di surga maupun tingkat hukuman di neraka. Jadi ingat ya, surga maupun neraka itu bukan semacam masyarakat komunis ya, sama rata. Tidak. Allah itu adil, itu dasarnya. Dan ada banyak ayat pakai dasar, tapi saya tidak memberikan di sini. Dan karena dia adil, dia menghukum orang yang masuk neraka dengan hukuman yang berbeda-beda, sama kekalnya, tapi sakitnya tuh atau beratnya hukuman itu beda untuk tiap orang, sesuai dengan banyak sedikitnya dosanya. Ya relatif sedikit kalau dosa sudah 1 miliar itu menurut saya. Saya tidak tahu bagaimana ngitung dosa itu sesuatu yang luar biasa ruwetnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi kalau saya katakan ada satu orang dosanya 1 miliar dan satu orang lagi dosanya 1 triliun, kalau hukumannya sama kekalnya dan sama beratnya, di mana keadilan Allah? Ya sekalian saja dosa yang banyak, toh hukumannya sama. Sudah pasti kalau Allah itu adil, masih ada tingkat hukuman yang berbeda untuk setiap orang yang masuk neraka. Demikian juga untuk masuk surga memang dibutuhkan cuma iman, tapi pahala di surga berdasarkan perbuatan baik kita. Lagi-lagi kalau Allah adil, tingkat di surga tidak bisa sama. Penjahat di atas kayu salib bertobat detik-detik terakhir kematian dia mau mati, bertobat, dan Yesus jaminnya masuk surga. Firdaus surga. Dia nanti di surga pahalanya sama dengan Paulus yang puluhan tahun dedikasikan hidupnya untuk Tuhan, iman yang hebat, kasih yang hebat, penginjilan, pelayanan, semua luar biasa, dan akhirnya mati syahid. Tidak masuk akal, saudara, kalau tingkat di surga, pahala di surga sama antara dua orang itu. Jadi pahala di surga berbeda-beda sesuai dengan kebaikan mereka. Kalau masuk surganya hanya iman, tapi tingkat untuk pahala di surga itu perbuatan mereka, kebaikannya. Jadi surga maupun neraka ada tingkat-tingkat pahala maupun hukuman yang berbeda-beda. Karena poin yang ke-6, bagaimana dengan dosa-dosa dari orang-orang yang percaya? Tadi sudah saya singgung, sekarang saya tekankan lebih nemen ya. Semua dosa-dosa dari orang-orang percaya sudah dihapuskan oleh darah Kristus dan tidak akan diingat-ingat lagi oleh Allah sampai selama-lamanya. Saya akan berikan beberapa ayat, saudara. Pertama, Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
Saudara, kalau menyampaikan ayat ini kepada orang lain, jangan bilang Tuhan lupa ya. Tuhan tidak ingat, itu salah juga. Tidak mengingat-ingat dan tidak ingat itu beda. Tidak mengingat-ingat itu menunjukkan secara implisit suatu kesengajaan dihapus dari ingatannya, sengaja. Kalau lupa atau tidak ingat, itu tidak sengaja. Kita bisa lupa, Allah enggak. Kita bisa tidak ingat, Allah enggak. Yang Allah bisa lakukan, dia sengaja tidak mengingat, dia delete. Seperti file ini ada di komputer saya, delete, buang. Yang kedua, poin B, Yeremia 31 dan 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya yang mengatakan kenal Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mengampuni, tidak mengingat. Jadi kalau kita mengampuni orang, mengampuninya sudah sukar ya. Nah, mengingatnya ini yang nyaris mustahil. Orang kalau utang sama saya nggak dibayar. Kalau dia utang katakanlah 100.000 nggak dibayar, ya saya 100.000 nggak menjadikan saya melarat lah. Tapi tetap saudara, orang seperti itu biarpun saya ampuni, lain kali atau mau utang lagi. Kamu utang lagi dulu, loh, saya mengingat ya. Dulu 100.000 nggak dibayar karena mau 200.000. Saya mengampuni, tapi saya bukannya tidak mengingat-ingat. Saya tetap mengingat-ingat dosanya. Apakah salah? Menurut saya dalam hal seperti itu, tidak memberi hutang kedua, itu tidak salah. Tuman, saudara, orang seperti itu, saya tidak tahu bahasa Indonesianya tuman itu apa. Kasih sekali, minta dua kali, minta 3 kali, makin lama terus, tidak ada habisnya kalau kita turuti. Tidak benar. Bukan tindakan kasih. Orang utang kasih, tidak dibayar. Orang utang kasih, tidak dibayar. Terus kasih, terus tidak dibayar. Itu bukan hal yang bagus, sama sekali tidak. Kenapa? Menjadikan dia pemalas, juga penipu, dan kerasan di dalam kemalasan dan penipuan yang dia lakukan. Dan juga menimbulkan kesan setidaknya bagi dia, orang Kristen ini goblok semua. Ini tidak memuliakan Tuhan, saudara. Tapi memang status kita dan Tuhan beda. Bagi orang-orang percaya, karena dosa dihapuskan oleh darah Kristus, Allah memang tidak mengingat secara sengaja, tidak mengingat dosa kita yang manapun. Dalam poin C, Yesaya 18, 21, 22. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Sudah ingat ya, ayat seperti ini jangan diartikan keselamatan karena perbuatan baik. Tidak. Ingat, dalam teologi reform orang tidak bisa baik satu kali pun, perbuatan baik tidak bisa ada kecuali dia percaya dulu. Jadi kalau dia punya perbuatan baik, bukti bahwa dia beriman. Tapi saya tekankan, kalau orang itu bertobat, berarti orang itu beriman. Ini zaman PL, beriman harus tetap kepada Yesus. Yesus yang akan datang. Sejak Kejadian 3:15 kejatuhan Adam, Injil sudah diberitakan, di situ Kristusnya sudah diberitakan samar-samar. Makin lama makin jelas. Lalu sampai Yesus datang, mati, salib dan sebagainya. Dalam perjanjian baru Injilnya terang benderang. Dalam PL pun ada Injil. Orang PL bisa selamat karena percaya Yesus. Nubuat-nubuat tentang Yesus, tipe tentang Yesus, simbol-simbol tentang Yesus, dia percaya itu, sungguh-sungguh dianggap beriman kepada Kristus, dan dia selamat karena hal itu. Dan penebusan Kristus berlaku seluruh untuk dia
Kalau enggak ada orang perjanjian lama bisa masuk surga. Sekarang poin D, Mika 7:19. Dialah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tubir laut itu mungkin seperti palung lautnya. Yang paling dalam di dunia itu lebih tinggi, dalamnya lebih dari Mount Everest. Mount Everest 8.848 kalau saya tidak salah. Palung laut itu 10-11 kilo kalau saya tidak salah. Kesanalah dosa-dosa dilempar. Laki-laki ini suatu gambaran, tentu bukan rupiah. Suatu gambaran begitu dalamnya tidak kelihatan apapun. Kalau saudara masuk ke air, saudara 10 meter mau masih kelihatan terangnya matahari dan sebagainya. 20, 30, 100, 200 gelap, makin dalam makin gelap gulita, betul tidak ada cahaya belas. 10 km 11 km saya tidak tahu di sana ada apa. Banyak orang mengatakan orang lebih banyak tahu tentang bulan dan bintang-bintang dan sebagainya daripada mereka tahu tentang apa yang ada di sana. Dan kesanalah Tuhan lemparkan dosa kita. Lagi-lagi saya katakan, saya tekankan, ini suatu penggambaran, bukan rupiah, tapi menunjukkan tutup air 11 km, gelap total, tidak bisa dilihat siapapun. Dan poin E, Ibrani 8:12 tadi sudah kita baca betulnya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, banyak ayat dalam Alkitab mengatakan Allah tidak mengingat-ingat dosa dari orang percaya. Sengaja dia buang, dia delete. Sekarang saya Apokalipsnya, tidak ada suatu pikiran buruk atau suatu tindakan jahat, suatu adegan yang salah dalam seluruh sejarahmu, suatu transaksi yang kotor, suatu ucapan yang kotor, atau suatu perasaan yang jelek atau hina, yang menyenangkan, yang pernah ditemukan dalam hatimu, yang tidak digambarkan di sana dengan tangan yang berani, dengan sebutan yang sebenarnya, dan dimasukkan dalam tanggunganmu untuk nanti diajukan untuk penyelesaian akhir jika tidak dihapuskan melalui iman pada darah Kristus sebelum hidupmu yang sekarang ini berakhir. Jadi saudara, jangan ada pemikiran seperti dalam dunia ini ya, dosa kecil ya diampuni gitu saja ya. Kalau di Indonesia dosa yang lumayan besar itu beres hanya dengan kata maaf dan meterai 10.000. Itu banyak orang. Jangan mimpi terjadi di akhir zaman. Meteraimu tidak bisa dibawa. Dan kata maaf tidak berlaku pada penghakim akhir zaman. Yang bisa menghapus dosamu, iman kepada Kristus pada waktu kamu masih hidup. Maka semua dosa tidak diingat. Tapi jika itu tidak terjadi, iman kepada Kristus itu tidak ada, semua dosamu sejak lahir sampai mati, besar kecil, melalui kata-kata, hati pikiran, motivasi, tingkah laku, apapun, semua dibukakan. Akan terlihat banyak orang yang kelihatannya saleh padahal munafiknya luar biasa. Ini yang akan paling luar biasa malu pada saat itu. Karena saudara, penghakiman akhir zaman itu sifatnya universal, dihakimi. Maksudnya bukan hanya semua dihakimi, tapi dihakimi juga di hadapan semua orang. Jadi semua bisa melihat, loh, orang ini dari dulu aku kira baik, sering nolong orang dan macam-macam hal yang lain. Ternyata hidupnya penuh dengan kemunafikan dan penuh dengan hal-hal yang menjijikkan. Pengkhotbah pendeta
yang munafik mungkin adalah yang paling malu di atas segala-galanya, karena dikenal sebagai rohaniwan. Hidupnya ternyata luar biasa buruk, tidak ada orang tahu, dibukakan semua pada saat itu. Ini semua dengan asumsi dia bukan orang percaya. Yang orang percaya tidak. Kita lihat lagi di Biblical Illustrator. Saya menyatakan bahwa di sana akan ada suatu kitab tentang dosa-dosa yang tidak diampuni. Kejahatan-kejahatan dari orang-orang benar semuanya akan diampuni. Dan dengan demikian tidak akan disebutkan. Tetapi dosa-dosa dari orang yang tidak diampuni akan diumumkan pada hari itu. Saya mungkin pernah cerita, tapi saya ulangi. Pendeta saya pada waktu saya masih belum sekolah teologi ya, pendeta saya di Malang, dia punya pengajar yang bagus, tapi tetap ada salah. Dan dalam hal ini menurut saya dia jelas-jelas salah. Jadi dia mungkin maunya menekankan kepada orang-orang Kristen untuk hidup saleh, membuangi dosa. Dan dia katakan nanti dalam penghakiman akhir zaman semua dosa dibeberkan. Kalau tidak salah dia bilang kayak difilmkan, semua kehidupan orang itu difilmkan di depan semua orang. Dan wah, orang-orang Kristen nanti pada berabak itu mukanya merah padam karena malu deh. Itu acara PA saudara ya. Dan acara PA bisa ada tanya jawab. Saya waktu dengar pelajaran saya mikir, saya ingat ayat-ayat ini yang tadi saya bacakan. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa dan sebagainya. Dan lalu saya tanya pada waktu tanya jawab. Katanya dosa yang diampuni adalah dosa yang tidak diingat oleh Allah. Bagaimana mungkin pada akhir zaman dibeberkan pada semua orang, sehingga orang Kristen pada malu berabak semua. Lalu dia berkata, waduh, kalau seperti ini saya tidak bisa jawab. Kenapa dia tidak bisa jawab? Karena dia memang salah. Dia lupakan ayat ini. Jadi hati-hati saudara ya. Biarpun kita mau menekankan supaya orang Kristen itu hidup saleh, jangan menekankan kelewat batas sampai nabrak ayat dengan cara seperti itu. Saya tetap mengajarkan, kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, tidak ada satu dosamu dibukakan, semua dihapuskan oleh darah Kristus dan tidak diingat oleh Allah, dibuang ke tepi laut. Mana bisa dipamerkan pada akhir zaman? Tidak ada. Bagaimana kalau ajaran saya seperti itu membuat orang-orang Kristen berani berbuat dosa? Urusan mereka dengan Tuhan. Urusan saya memberitakan kebenaran. Kalau mereka menyalahgunakan kebenaran untuk sengaja berbuat dosa, biarlah mereka tanggung jawab sendiri kepada Tuhan, entah bagaimana. Tapi mestinya orang Kristen yang sejati tidak akan mendengar kebenaran seperti itu lalu sengaja berbuat dosa. Mestinya merasa, aduh aku ini kotor, semua ini memalukan, dan Tuhan hapuskan, dia tidak ingat. Tuhan begitu cinta padaku. Mestinya itu malah mendorong dia untuk mentaati Tuhan. Kalau terjadi sebaliknya, itu mendorong dia untuk berbuat dosa, ada sesuatu yang mungkin salah dalam diri dia. Apakah imannya sungguh-sungguh atau tidak? Jadi saudara, saya tidak mau menekankan kelewat batas sampai nabrak ayat. Itu jadi penafsiran yang sama sekali salah. Setiap memberikan satu ajaran, mestinya kita renungkan, adakah ayat dalam seluruh Alkitab yang ditabrak oleh ajaran ini? Tidak peduli maksud kita baik, supaya orang-orang Kristen taat, saleh, dan sebagainya. Tapi saudara, kalau caranya salah, itu salah. Jadi saudara, yang dipamerkan hanya kejahatan dari orang-orang yang tidak percaya. Tapi orang-orang yang percaya, tidak ada satupun dosa yang dibeberkan. Sekarang IVP, Bible Background Commentary,
Semua orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka. 62 ayat 13, Amsal 24 ayat 12, Yeremia 17 ayat 10, 32 19, Yesaya 18 30. Tetapi perbuatan-perbuatan berdosa yang lalu yang dibatalkan oleh pertobatan yang sejati tidak akan diperhitungkan terhadap orang-orang benar. Yesaya 18 21 22. Saya bacakan ayat-ayatnya ya. Mazmur 62 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Semua orang saudara, mereka mau jahat sama saudara, mereka akan dibalas oleh Tuhan menurut perbuatannya. Dalam dunia ini tidak ada balasannya, tidak usah ngamuk, nanti akan dibalas kecuali dia bertobat dan percaya Kristus. Amsal 24 12, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ya, jadi orang yang pura-pura tidak tahu padahal sebetulnya tahu. Dia tahu ini orang berdusta, dan manusia itu dibalas menurut perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Semua setimpal saudara. Tidak perlu ngamuk pada orang menindas saudara, orang melakukan kejahatan dan dia tidak dihukum dalam dunia ini. Tidak usah. Setiap detail Tuhan akan balas dia pada akhir zaman. Yeremia 32 ayat 19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka dalam segala tingkah laku anak-anak manusia, dengan mengganja setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Yesaya 18 ayat 30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Semua sudah dihukum dan dibalas sesuai dengan tindakannya. Lalu Yesaya 18 ayat 21-22 tadi sudah kita baca ulang. Tetapi jika orang fasik bertobat, ya, bertobat ini mesti beriman, tidak bisa tidak, dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Saudara, Lenski mengatakan bahwa dalam kitab itu cuma tercatat dosa-dosa dari orang yang tidak percaya. Sedangkan untuk orang-orang percaya yang tercatat cuma perbuatan baiknya saja, bahkan yang sudah disempurnakan oleh kebenaran Kristus. Mengapa? Karena dosa mereka sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Ini kata-kata Lenski, saudara. Tetapi jika kitab-kitab itu berisi atau mencakup suatu catatan tentang pekerjaan-pekerjaan dari semua orang-orang mati, apakah kitab itu tidak akan juga berisikan atau mencakup perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan orang-orang saleh maupun perbuatan baik mereka? Tidak satupun perbuatan buruk akan mereka tunjukkan. Penyangkalan Petrus akan kamu cari dengan sia-sia. Dalam kitab itu kalau misalnya digambarkan ada ya, berarti Petrus nyangkal gak ada. Kalau Yudas mengkhianat ada, Petrus menyangkal tidak bakal ada. Darah Yesus Kristus anaknya membersihkan kita dari semua atau segala dosa. 1 Yohanes 1:7. Milik kitalah afesis, penghilangan atau pembubaran, pengampunan yang menghapus semua dosa-dosa kita. Kitab-kitab itu berisi tidak lain dari perbuatan-perbuatan baik kita, dan bahkan ini disempurnakan oleh kebenaran Kristus, dan perbuatan-perbuatan ini sebagai bukti umum dari iman kita. Saudara, saya ingin sedikit ajak saudara analisa ya. Lenski ini orang Armenian garis keras ya. Dia pasti menentang total depravity atau total inability. Tapi aneh, kenapa dalam kata-kata dia ini, dalam kitab-kitab itu untuk orang yang tidak percaya hanya tercatat perbuatan jahatnya. Kalau dia percaya partial inability atau ketidakmampuan sebagian, berarti dia percaya orang berdosa itu mampu berbuat baik.
Mengapa perbuatan baiknya tidak ada di sana? Tidak diomong. Hanya dosa. Orang percaya hanya baik. Di sini kita melihat ini orang Armenian tidak sadar kalau kata-katanya dia menentang ketidakpercayaan dia terhadap doktrin total depravity atau total inability, kebejatan total atau ketidakmampuan total yang dipercaya oleh orang-orang reform. Armenian ngukui sama sekali orang bisa berbuat baik, orang bisa percaya Kristus dengan free will mereka. Kita tidak percaya sama sekali. Kalau kita bisa baik, Tuhan berikan kemauan maupun kemampuan. Kita percaya Kristus, Tuhan anugerahkan iman sebelumnya dia lahir barukan kita. Semua dari kasih karunia. Kita baca 1 Yohanes 1:7. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa, ya. Jadi bukan sebagian besar, bukan 99% dosa, segala dosa. Tidak ada yang terkecuali. Jadi biarpun orang-orang percaya juga dihakimi perbuatannya, tapi tidak ada perbuatannya yang jahat atau dosa yang akan dihakimi. Karena semua sudah dihapuskan dan tidak lagi diingat-ingat oleh Allah. Yang dihakimi dalam diri orang percaya hanya perbuatan baiknya saja untuk menentukan pahala mereka. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus mengharap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita cuma baiknya toh, jahatnya hilang, dihapus. Kalau saya melihat Matius 25 ayat 31-46, perumpamaan sekaligus nubuat, Yesus pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kita lihat waktu dia ngomong sama domba hanya perbuatan baik, waktu dia ngomong sama kambing hanya perbuatan jahat. Baca sendiri ayatnya, saya tidak usah ulang. Sekarang Pengkhotbah 12:14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tapi untuk orang berdosa, hanya jahatnya. Baiknya di mana? Tidak ada. Mereka tidak pernah berbuat baik, satu kali pun tidak ada. Itu total depravity. Bejat total, tidak mampu total, tidak mampu baik, satu perbuatan baik pun tidak ada. Bagi kita, satu dosa pun tidak ada. Bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena dosa kita dihapuskan oleh darah Kristus. Cuma ada perbuatan baik. Bagi orang tidak percaya, cuma ada perbuatan dosa. Sekarang poin B. Kitab suci atau Alkitab juga termasuk dalam semua kitab itu. Yang akan dibuka mencakup kitab suci atau Alkitab. Bill berkata demikian. Kitab-kitab apa yang terlibat dalam penghakiman akhir ini Alkitab akan ada di sana. Menurut Yohanes 12 ayat 48, firman itu sendiri yang didengar dan ditolak oleh orang-orang berdosa pada saat ini akan menghakimi mereka pada hari terakhir. Kita lihat Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tak tahu kalau orang yang tidak pernah dengar firman sama sekali ya. Kalau orang tidak pernah dengar firman, tidak pernah dengar, iya pernah dengar. Mestinya penghakiman berdasarkan hati nurani. Mungkin ada kitab hati nurani, barangkali saya tidak tahu. Tapi pasti ada dasar penghakiman. Dan sangat memungkinkan hati nurani masukkan salah. Jadi saudara, kalau Alkitab kita termasuk dalam semua kitab yang dibuka, itu sangat masuk akal. Itu Alkitabiah karena memang Yohanes 12 ayat 48 yang mengatakan bahwa firman itu akan menjadi hakim pada akhir zaman. Tapi saudara,
ada orang-orang yang menafsirkan secara sangat bodoh atau bahkan sesat bahwa kata-kata semua kitab dalam Wahyu 20:12 itu menunjuk pada seadanya kitab suci dari semua agama. Orang-orang liberal senang dengan tafsiran yang sama sekali tidak berdasar seperti ini. Tapi kebenarannya adalah ini: Tuhan hanya punya satu kitab suci, yaitu Alkitab, yang betul-betul merupakan firman-Nya, dan itu saja yang Dia pakai atau jadikan dasar penghakiman. Bukan semua kitab suci dari agama lain yang bukan merupakan firman-Nya. Juga dari terjemahan King James yang saya berikan di atas, saudara, dari kitab juga kitab suci bahasa Inggris yang lain ya, terlihat dengan lebih jelas bahwa ayat 12b menunjukkan bahwa kitab-kitab itu berisi perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang akan dihakimi tersebut. Kalau Alkitab termasuk, ini masuk akal, karena bisa saja Alkitab yang adalah firman Tuhan dijadikan standar menilai perbuatan itu benar atau salah. Jadi dalam kitab itu masuk perbuatan-perbuatan. Kalau ada standarnya, tahu dari mana perbuatan baik atau salah. Jadi mesti emang ada kayak undang-undangnya, ya. Dalam saudara masuk pengadilan ada KUHP atau apapun, ini jadi standarnya, ini perbuatannya, ini undang-undangnya. Nah, ada tercatat perbuatan baik, perbuatan dosa, harus ada undang-undang. Menunjukkan ini baik, ini jahat, dan sebagainya. Karena itu Alkitab masuk di situ, termasuk salah satu kitab yang dibuka, itu jelas mestinya benar. Tapi kalau kitab suci agama lain, kita tidak percaya itu firman Tuhan, dan sangat tidak masuk akal dan tidak alkitabiah bahwa Tuhan menjadikan kitab suci agama lain sebagai standar. Kalau itu benar, standarnya akan berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Karena apa yang baik menurut Alkitab kita bisa salah menurut kitab suci yang lain, dan sebaliknya. Standar ganda seperti itu mustahil sama sekali. Kalau orang salah di Indonesia, dia dihukumi menurut undang-undang Indonesia, bukan undang-undang Indonesia digabungkan Australia, digabungkan Amerika, digabungkan China, digabungkan Arab, semua digabung dijadikan dasar penghakiman. Tidak ada pengadilan konyol model seperti itu, saudara. Tidak ada pengadilan manapun yang pakai standar ganda, selalu standar tunggal. Dan di sini standarnya pasti adalah Alkitab. Kita tidak percaya kitab suci agama lain adalah firman Allah. Kita hanya percaya Alkitab kita sebagai firman Allah, dan itu standarnya. Sekarang sudah materi, kitab-kitab dibuka. Kitab-kitab apa? Kitab kemahatauan Allah. Jadi ini mencakup semua, saudara ya. Yang lebih besar dari hati nurani kita dan mengetahui segala sesuatu. Kurang buka, ada suatu kitab ingatan dengan Dia untuk yang hal-hal untuk hal-hal yang baik dan yang jahat. Dan kitab dari hati nurani orang berdosa yang sekalipun dulunya tersembunyi sekarang akan dibuka. Dan kitab lain yang akan dibuka adalah kitab suci, kitab undang-undang surga, peraturan atau standar dari kehidupan. Kitab ini dibuka karena berisikan hukum, batu penguji dengan mana hati dan kehidupan manusia diuji. Kitab ini menentukan hal yang benar. Kitab-kitab yang lain memberikan bukti tentang faktanya. Ini benar, harusnya begini, kamu hidupnya begini. Wah, ditunjukkan salah-salahnya. Sekarang The Bible Exposition Commentary. Yesus Kristus akan menghakimi orang-orang yang tidak selamat berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab apa? Yang pertama, firman Allah akan ada di sana. Firman yang telah aku katakan, firman yang sama akan menghakimi dia pada hari terakhir. Yohanes 12:48. Setiap orang berdosa akan dianggap bertanggung jawab untuk kebenaran yang telah ia dengar dalam kehidupan ini. Di sana juga akan ada kitab berisikan perbuatan-perbuatan dari orang-orang berdosa yang diyakini. Sekalipun ini tidak berarti
bahwa seseorang bisa berbuat baik secara cukup untuk masuk surga. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Titus 3 ayat yang kelima. Lalu, mengapa Yesus Kristus akan mempertimbangkan perbuatan baik dan jahat dari orang-orang di depan takhta putih untuk menentukan tingkat hukuman yang akan mereka tanggung di neraka? Semua orang-orang yang akan dilemparkan ke neraka. Penolakan pribadi mereka terhadap Yesus Kristus telah menentukan nasib mereka. Norak, pasti neraka. Tapi tingkatnya, dosa-dosanya yang menentukan tingkatnya. Ya, tetapi Yesus Kristus adalah seorang hakim yang benar atau adil, dan Ia akan memberikan setiap orang berdosa tempat yang layak ia dapatkan. Orang-orang yang termasuk nabi palsu, apalagi sang antikristusnya nanti, mungkin ada tempat yang paling panas, kecuali kalah panas oleh tempatnya setan-setan dan iblis. Kita lihat Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, yang selamat itu hanya karena iman. Tidak beriman, langsung neraka. Beriman, surga. Tingkat kejahatan menentukan tingkat hukuman di neraka. Banyaknya perbuatan baik menentukan pahala di surga. Memang saudara, kalau sekarang orang katakanlah berbuat banyak jahat ya, dia ya berzina, dia ya menyembah berhala, dia ya apa sajalah ya. Nah kita tidak tahu ya, tidak ada dalam Alkitab. Kalau zina dihukum dengan api berapa derajat? Kalau nyembah berhala dengan api berapa derajat? Tidak ada. Itu jelas Allah sendiri yang menentukan. Tapi dosa lebih besar, lebih kecil, itu Alkitab ada yang memberi petunjuk. Hukum Tuhan mungkin dari urut-urutannya, tapi juga dari hukuman-hukuman yang diberikan. Misalnya orang mencuri, Keluaran pasal 22 itu cuma didenda ya. Tapi kalau orang membunuh, hukum mati. Zina, hukum mati. Cuma berhala, hukum mati. Langgar hari Sabat, hukum mati. Tapi langgar hari Sabat dan yang berhala, rasanya ditinjau urut-urutan berhukum, mungkin yang berhala yang lebih berat. Jadi saudara, ada tingkatan berat ringan dosa. Secara detail kita tidak tahu. Sama-sama tahu hukumannya tiap-tiapnya itu kita tidak tahu. Tapi Tuhan menentukan, dan kita boleh yakin Dia adalah hakim yang adil. Saudara, mengingat bahwa pokoknya beriman neraka, beriman surga. Maka saudara, nomor satu itu saudara beriman atau tidak. Jangan pedulikan dulu baik atau buruknya. Penjahat disalib bersama Kristus itu buruknya luar biasa, tapi dia beriman. Lebih baik jadi seperti itu daripada kayak Yudas yang kelihatannya baik terus ikut Yesus, tidak tahunya tidak beriman. Nomor satu saudara beriman kepada Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, penebus, pengganti yang memikul hukuman dosa sudah di atas kayu salib. Kalau itu sudah yakin itu beres, baru memikirkan hidup yang saleh, berusaha tinggalkan dosa, berusaha mentaati Tuhan dan sebagainya. Kalau saudara imannya tidak ada, memikirkan saleh, tidak bakal saleh. Enggak. Yang saudara bisa lakukan cuma dosa. Cepat bertobat sebelum terlambat. Penghakiman akhir zaman mendekat, dan tahu-tahu akan terjadi. Siaplah untuk itu. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami tidak tahu berapa dari kami yang belum percaya sungguh-sungguh. Biarlah khotbah ini dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk khotbah melalui YouTube bisa tersebar. Orang-orang yang belum percaya oleh anugerah-Mu menjadi percaya. Orang-orang yang sudah percaya oleh pekerjaan-Mu mau dan bisa meningkatkan kesalehan, membuangi dosa. Orang-orang yang sampai saat ini belum percaya dan hidup seenaknya sendiri, tolong mereka sadar akan ada penghakiman akhir zaman, dan semua kejahatan mereka harus mereka pertanggungjawabkan di sana. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.